Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini tahun 2022 kita akan melanjutkan bahasan surat Al-Hujurat. Sekarang ayat ke-14. Jadi ayat 13 sudah tuntas tahun yang lalu, sekarang ayat ke-14. Bagian pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Qalat, bicara. Al-A'rab, dusun Arab. Di sini qalat pakai tak sakinah. Kenapa? Karena mu'annas, a'rab itu jamak. Jadi kalau dalam bentuk jamak, kullu jam'in mu'annas, setiap jamak banyak itu wanita, kecuali kalau manusia. Kalau manusia mah banyak dipanggilnya laki-laki. Jadi kalau seperti saya sendiri ke ibu-ibu tidak assalamualaikum, assalamualaikum, eta mah ibadah. Dan biasanya kum itu baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita berbicara dalam bahasa Arab, tidak usah hadirin dan hadirat, cukup saja hadirin, baik laki-laki maupun perempuan, kapawa. Jadi kalau hadirin dan hadirat eta mah bahasa Arab, bahasa Indonesia di bahasa Arab kan. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya laki-laki dan wanita di pemisahan istilahnya. Sampai sekarang ada istilah santriwan, santriwati. Di baheula mah teu aya santri we, maka ada wanwati. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ya santri. Karena sekarang mah ada tren bahasa santriwan atau santriwati. Mahasiswa, mahasiswi. Sebetulnya mahasiswa tidak ada siswi. Baik, kembali ke bahasa Al-Qur'an. Kalau jamak, kullu jam'in itu mu'annas. Kalau jamak dianggapnya wanita. Nah, di sini jamak al-a'rab. Orang-orang Arab atau a'rab itu dusun Arab. Arab udik ya. Dusun. Mereka mengatakan, amanna, kami telah beriman. Qul, katakan olehmu, lam tu'minu, belum beriman. Walakin, tapi katakanlah, kulu, walakin, tapi kulu, ucapkan olehmu, aslamna, kami baru Islam. Walamma yadkhulil iman, sebab belum masuk iman itu fi qulubikum, pada hati-hatimu. Wa in tuti'u, dan jika kalian
taat Allah kepada Allah wa rasulahu dan kepada rasulnya, la yalitkum, maka tidak akan mengurangi min a'malikum, nilai amal kalian, syai'an sedikit pun. Innallah, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Itu adalah tarjamah harfiah atau istilahnya tartibul ayat, karena pendekatan kita ya di dalam tafsir ini mulai dari tartibul ayat, rumusannya 7 tak ya. Tak pertama tartibul ayat, tak kedua adalah tarjamah, tak ketiga tarikh, keempat tanasub, kelima tahlil ayat, tahlil tafsir, keenam takwil, dan ketujuh tatbiq. Jadi 7 tak. Di sini terjemahnya qalatil a'rab, kita kutip terjemahnya Departemen Agama. Qalatil a'rab, orang Arab Badui itu berkata, amanah, kami beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Al-Hujurat surat 49 ayat 14. Kita lihat sekarang tarikh ayat. Sa'id bin Abi Waqqas yang wafat tahun 55 Hijriah, itu adalah sahabat Rasul. Sa'ad, bukan Sa'id ya. Sa'ad bin Abi Waqqas yang wafat tahun 55 Hijriah, sebagaimana dikutip An-Nasa'i yang lahir 215 wafat 303, meriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan suatu pembagian kepada sebagian manusia dan mencegah pada yang lain. Saat itu bertanya, ya Rasulullah, a'toita fulanan wa mana'ta fulanan wa huwa mu'min. Ya Rasulullah, kenapa engkau beri fulan? Fulan itu si Anu, ya si A, si B, si Anu. Kalau orang Sundanya si Anu mah. Bahasa Indonesia juga Anu ya. Engkau beri seseorang, tapi wa mana tak fulanan, engkau cegah tidak memberi orang lain, bahwa mukmin, padahal mukmin. Jadi Rasul ketika membagikan ghanimah, ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Kan dibagi-bagi. Nah, dibagikan kepada orang mukmin. Ada oleh Rasul itu yang diberi, ada pula yang tidak diberi oleh Rasul. Jadi tidak semua orang diberi oleh Rasul. Jadi ada yang dicegah. Maka Rasul bersabda, la takul mukmin wakul muslim. Enggak, itu bukan mukmin. Tapi itu baru muslim, baru pasrah, baru taluk. Karena apa? Karena ghanimah mah khusus untuk muslim. Ghanimah zakat itu khusus untuk muslim. Tapi kalau hibah, wasiat, kurban, itu bukan hanya untuk muslim. Jadi kalau ibu mau memberi hadiah, memberi hibah,
kemudian tetangga anu kalaparan, padahal dia non muslim, tetap eta mah hibah, tapi tidak bisa dari zakat. Karena zakat mah innamas shadaqat lil fuqara, dan ada juga khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, atau di dalam hadis lain tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Himnya muslim. Zakat itu diambil dari yang kaya muslim, diserahkan kepada yang butuh muslim. Jadi kalau zakat ghanimah pembagiannya dibagikan khusus kepada muslim. Kalau dia tidak muslim, tidak dikasih. Tidak dikasih. Ada, bisa dipahami seperti itu dengan ayat ini. Bisa dipahami. Namun itu ma'atu muslim dulu, baru mukmin. Tapi kan hari surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, sudah beriman, masuk Islam secara kaffah. Jadi kadang-kadang Islam dulu, baru iman, kadang-kadang iman dulu, baru Islam. Tergantung ayatnya. Nah, jangan kau berkata pada mereka itu mukmin, tapi baru muslim. Jadi, secara historis atau secara tarikh, ada orang dusun Arab ngaku iman supaya mendapat harta, supaya mendapat bagian. Maka oleh Rasul dikatakan tidak bisa. Karena apa? Karena ghanimah mah harus kepada orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasul. Itu tarikh yang pertama. Atau sering disebut sababun nuzul. Sababun nuzul, kalau hadis sababul wurud. Itu tarikh. Tapi saya istilahkan tarikh supaya bebas. Baik sababun nuzul atau bukan. Yang kedua, diterangkan oleh Al-Wahidi yang wafat 468 Hijriah dalam Asbabun Nuzul, orang dusun Arab dari Bani Asad bin Huzaimah. Jadi kalau oleh Al-Wahidi mah disebut dusun Arab nanti dari Bani Asad bin Huzaimah. Buru-buru menghadap Rasul ketika sampai di Madinah, menyatakan beriman di mulutnya, tapi tidak disertai keyakinan di dalam hati. Mereka menyatakan iman agar bisa bebas bergerak di Madinah. Kan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Madinah teh berkuasa. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk Madinah tuh punya kekuasaan, punya kekuatan. Baru sampai saja di Madinah sudah bisa mendirikan masjid kan? Bahkan belum sampai di yang tempat dituju. Rasul berangkat dari Mekah hari Kamis terakhir bulan Safar sampai ke Jabal Sur, nginap 4 hari. Tanggal 1 Rabiul Awal pergi meninggalkan Jabal Sur menuju Yasrib. Pada saat itu mancan Madinah, Yasrib. Sampai di Kuba tanggal 8
sudah bisa mendirikan masjid. Berarti kan itu punya kekuatan. Waktu hijrah punya kekuasaan di Madinahnya. Mendirikan masjid 4 hari, tanggal 12, melanjutkan ke Yasrib. Dan di situ mendirikan masjid Nabawi, Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah namanya. Jadi ketika Rasulullah SAW ke Madinah, banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, menyatakan diri mukmin supaya diakui. Apalagi ketika Rasulullah SAW pada tahun ke-2 Hijriah setelah perang. Kan perang Badar itu diserang oleh orang-orang Quraisy, kan dapat kemenangan di perang Badar. Juga berduyun-duyun masuk Islam, ingin merasa aman. Karena orang Yahudi, para pembesar Yahudi aja seperti Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, dan masih banyak lagi. Itu kalau dengan pembesarnya diadakan kesepakatan untuk damai. Nah, maka di sini termasuk Bani Asad bin Huzaimah. Huzaimah itu laki-laki ya. Huzaimah. Nama laki-laki Huzaimah. Bin Asad Huzaimah buru-buru menghadap Rasul ketika sampai di Madinah, menyatakan beriman di mulutnya, tapi tidak disertai dalam keyakinan dalam hati. Ya teman, aku beriman teh hayang salamet, hayang diakui, hayang bebas bergerak. Nah, tidak mendah. Mereka menyatakan iman agar bisa bebas bergerak di Madinah. Ternyata mereka melakukan penghambatan, buktinya ada penghambatan di jalan sehingga menghalangi orang yang mau masuk Madinah. Kan yang mau masuk Islam, mau datang kepada Rasul itu ya banyak orang-orang luar Madinah juga menyatakan berbondong-bondong mau masuk Islam. Kasih menghalangi orang yang mau masuk Islam. Kapangi bantah. Ketemu kan orang ini nggak benar. Pada pembagian, tapi ketika pembagian sedekah dan pembagian dari rampasan perang, mereka mengatakan telah beriman dan tidak memerangi kaum muslimin. Nah, tidak lama kemudian turun ayat ini sebagai penegasan bahwa yang mengaku beriman, yang tidak disertai keyakinan dalam hati, itu baru Islam. Artinya Islam dalam arti menyerahan diri. 3. Seperti telah dijelaskan dalam kajian ayat sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa ayat ini turun di Madinah. Kan surat Al-Hujurat semuanya turun di Madinah. Ya, Al-Hujurat itu semuanya turun di Madinah, ayat Madaniyah. Secara historis, orang yang menyatakan iman itu karena mengharapkan bagian dari ghanimah. Jadi imannya etate karena harta. Tentu saja tidak akan diterima Rasul. Dan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa jadi, tapi kalau munafik mah ada unsur penipuan. Kalau ini mah ngaku beriman itu karena takut diperangi. Antara lain sifat munafik adalah mengaku beriman tapi hatinya tidak.
itu ketiga. Jadi masih banyak tentu saja asbabun nuzul. Jadi apa namanya, tarikh nama. Yang kita kutip 3 saja. Sekarang yang ketiga, yaitu tanasub. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, ya Yuhannasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. 5 ayat sebelumnya menyeru orang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ayat 13, ya Yuhannas. Nah, di ayat 14 ini ternyata ada manusia yang telah mengaku beriman, tapi belum diakui sebagai mukmin. Dengan demikian, manusia itu terdiri beraneka ragam. Ada mukmin, ada yang belum iman, ada pula yang pura-pura mukmin. Jadi ditinjau dari sudut tanasub, kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, kita temukan 3 golongan manusia. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya. Kedua, ya ayyuhan nasu, yaitu ayat 13. Ketiga, qalatil a'rab amanah padahal lam tu'minu. Jadi 3 golongan manusia. Ada yang beriman, yang tidak beriman, ada yang pura-pura beriman. Itu tanasub yang pertama. Tanasub kedua, salah satu fungsi manusia berbangsa, berkabilah, adalah lita'arofu. Seperti pada ayat 13 dikatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Supaya saling mengenal. Ayat berikut mengungkap bagian manusia yang punya sifat kepura-puraan. Kaitannya agar setiap mukmin mempunyai sikap terhadap yang pura-pura beriman. Pada hatinya tidak. Jadi mukmin teh mengenal berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa, berbagai kabilah, bahkan 7 tahapan turunan yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Di Sunda oke kan 7 turunan, dan istilahnya ada 7 turunan. Bapak, nenek, buyut, bau, jangawareng, budeg-budeg, kait, siur, 8 Sunda mah. Nya bapak tadi disebut. Jadi ke atas 8, ke bawah 8 turunan. 7. Dan diri sendiri. Pada ayat 13 ditandaskan bahwa manusia yang paling mulia adalah yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Yang aslinya hati. Diketahui oleh Allah. Di ayat 14 dijelaskan ternyata bukan hanya yang kualitas takwa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kualitas iman. Ya, kalau di ayat 13 inna akramakum indallahi atqakum, sedangkan manusia yang paling takwa itu hanya diketahui Allah, karena Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam dada, tidak diketahui manusia. Ternyata iman juga ada yang tidak diakui karena hatinya tidak. Sekarang berikut kelima, tafsir. Qalatil a'rab amanna.
orang-orang A'rab mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Al-A'rab ditafsirkan oleh Al-Maraghi. Nah, Al-Maraghi mah mufasir abad ke-20 atau abad ke-14 Hijriah, lahir 1298 dan wafat 1364 Hijriah. Al-Maraghi itu dia sempat menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Nah, kalau Ibu ingin memahami tafsir agak kekinian, Al-Maraghi. Jadi itu pemahamannya agak kekinian gitu ya. Dan sekarang kan sudah diterjemahkan. Ada Al-Maraghi itu terjemahnya sudah ada 30 juz. Yang bisa diketeng deh. Beli sajud di Palasari. Di Palasari mah bisa meser sajud itu tuh. Ini mah laku buku deh. Jadi itu Al-Maraghi. Dulu ada namanya tafsir Hasbi As-Siddiqi. Isinya hampir sama dengan Al-Maraghi. Nah, ini ditafsirkan oleh Al-Maraghi, A'rab itu sukan al-badiyah, penduduk dusun Arab. Departemen Agama, seperti tadi saya kutip, menerjemahkan Al-A'rab adalah orang-orang Arab Badawi. Orang Arab Badui. Yang bisa dipahami sebagai dusun atau penduduk asli. Seperti raja sekarang di Saudi. Sekarang itu namanya Raja Salman. Itu kan putra Abdul Aziz. Salman bin Abdul Aziz. Abdul Aziz itu pendiri Saudi, itu orang dusun. Itu suku Dir'iyah. Riyad. Bang Riyad. Jadi bukan keturunan Rasul. Raja Saudi itu sekarang itu. Kalau keturunan Rasul, habaib, kalau laki-laki, kalau perempuan syarif, itu kebanyakan di Yordan. Kebanyakan di Yordan. Dan kerajaan keturunan Rasul itu Yordan. Makanya Yordan namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, kerajaan Arab Yordan keturunan Hashim, Hashimiyah dan Rasul. Itu kebanyakan di Yordan kekuasaannya. Ya, dulu kan ada unsur politis ya, sempat perang antara dinasti Saudi dengan dinasti Syarif. Syarif itu keturunan Rasul. Dinasti Saudi dengan dinasti Syarif perangan, kalah dinasti Syarif. Dinasti Saudi berkuasa sehingga Hijaz dan Najd itu disatukan menjadi Al-Mamlakah Al-Arabiyah. Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Suudiyah. Kerajaan Arab milik keturunan Suud. Nah, Suud itu dusun. Orang dusun Arab. Yang berkuasa di sana, Mekah, Madinah, Jeddah, itu dusun. Orang dusun Arab. Bukan keturunan bangsawan. Cuman karena dusunnya jadi raja, jadi bangsawan besar dan dia mengawini berbagai suku gitu.
Jadi suku-suku nu kecil-kecil teh dikawin gitu tah. Gadis-gadis nanti dikawin punya anak gitu. Cerai disadiakeun fasilitas kawin punya anak, sehingga menurut sebagian riwayat Abdul Aziz itu 27 kali nikahnya. Makanya sampai sekarang masih anaknya. Salman tuh masih anaknya kan. Mungkin kalau Salman wafat habis mungkin anaknya teh. Jadi tinggal cucunya. Nah itu A'rob. Makanya sekarang itu A'rob, dusun Arab itu berkuasa gitu. Berkuasa di Saudi. Namanya juga Saudi sekarang. Saudi itu Saudi ya, Saudi. Turunan Sumod. Nah mereka mengatakan amanah, kami telah beriman. Mereka menyangka bahwa keimanan itu akan segera diakui oleh Rasul. Hanya atas dasar pengakuan di mulut. Padahal tidak. Tidak demikian. Oleh karena itu Rasul diperintah oleh Allah agar menjawab kul. Katakan olehmu lam tu'minu. Belum beriman. Jadi perkataan itu ada kaitan dengan keyakinan. Kan sekarang ada dalil orang yang gaya toleransi jadinya. Orang yang gaya toleransi ada tambahan ukur ucapan itu selamat Natal, selamat tahun baru, selamat namo budayo segala. Ya, itu teh kan cenah hanya ucapan. Dalam Islam ucapan tuh masuk kepada acara, masuk kepada akidah. Jangan sembarangan ucapan. Sekarang mah disatukan ya Natal dan tahun baru teh jadi Nataru kan. Padahal sebetulnya tahun baru Masehi teh upacara teh asli nama bukan agama, asli nama. Di upacara tahun baru itu aslinya diadakan oleh Julius Caesar. Itu Raja Romawi. Tahun 46 sebelum Nabi Isa lahir. 46 sebelum Nabi Isa lahir. Jadi beliau mengadakan upacara tahun baru. Dan nama tahun baru Januari juga beliau yang menamai. Dulu nama tahun Masehi teh bukan Januari pertama nate. September. Tahun baru nate September. Taku Julius Caesar diganti jadi tahun baru nate Januari. Kenapa Januari? Karena Januari itu salah satu nama dewa berkepala dua. Dewa kepala dua kan dia hiji kan itu hiji. Jadi kan itu melambangkan tahun yang lama dan tahun baru gitu. Di asal nama eta. Nah baru sekarang jadi upacara ibadat salah satu agama itu tahun ke-8. Tahun ke-8, abad ke-8. Dan baru dinobatkan di beresan segala tanggalnya segala macam diubah-ubah kan asal nama macam-macam itu teh namanya teh. Pokoknya panjang lah 4 tahun baru. Karena ya masuk pintas we. Jadi di beresan penanggalannya itu tahun 1582 Masehi. Nah tidinya leh disatukan jadi upacara agama jeung Natalan. Jadi Natal tahun baru Nataru sekarang di Indonesia. Jadi asal nama tahun baru bukan dari agama, tapi itu dari kebijakan Julius Caesar, Raja Romawi. Raja Romawi itu ya
apa keyakinannya Yahudi. Kan Kristen can aya. Kan can lahir Nabi Isa gitu. Sama halnya tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah juga kan bukan di zaman Rasul. Di zaman Rasul mah tidak ada upacara tahun baru Hijriah juga. Kan itu cocok ya tahun baru Hijriah kan Muharram. Sedangkan hijrah Rasul bulan Mulud. Bulan Rabiul Awal. Aya di ayeuna mah tahun baru Islam. Padahal Islam sejak Nabi Adam. Nah, disebut tahun baru Islam. Nggak ada itu tahun baru Islam. Itu tahun baru Hijrah. Dan tahun baru Islam. Kalau tahun baru Islam ngitungnya kudu di zaman Nabi Adam. Makanya cocok jangan salah ibu nyebut nanti Muharram itu tahun baru Hijrah, bukan tahun baru Islam. Ya tahun baru Masehi. Disebut Masehi teh sejak abad ke-8. Ke-8 Masehi. Baheula nama roja tahun Romawi. Tahun Romawi itu didirikan oleh 2 orang pada 700 tahun sebelum Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa lahir. 700 tahun sebelum Nabi Isa lahir itu Raja Romawi. Jadi memang kerajaan Romawi dengan kerajaan Saudi itu mempunyai kemiripan. Raja Saudi mah didirikannya oleh 2 raja, Suud sama Abdul Wahab. Kalau ini mah Romawi mah Roma. Romawi itu orang Arab atau orang Rum. Nah, kembali ke tadi. Jadi perkataan itu kaitan dengan akidah. Jangan dianggap sepele. Perkataan ada kaitan dengan akidah. Dan gara-gara perkataan yang halal bisa haram, yang haram bisa jadi halal. Itu gara-gara perkataan. Nikah juga kan jadinya tuh perkataan. Saya nikahkan Ananda kepada anak saya dengan mas kawin sekian, terima, saya nikah. Itu perkataan. Lamkul katakan, lamtuk itu. Jadi ayat ini jadi sebagai bantahan terhadap tuduhan Islam sebagai agama propaganda. Kan ada yang beranggapan bahwa Islam itu agama propaganda. Islam tidak propaganda. Neangan umat. Rasul itu tidak neangan umat. Jadi kalau banyak yang masuk Islam itu kahayang sorangan. Beda dengan ada salah satu agama, tidak saya sebut agama apa. Ada yang membagi-bagi beras, membagi-bagi membagi-bagi daun supaya mereka menyatakan masuk. Islam tidak ngolong-ngolong. La ikraha fiddin. Ya. Islam merupakan agama kesadaran, bukan pemaksaan, bukan propaganda. Apalagi jika melihat tarikh atau historis, bahwa orang yang mengaku iman itu dilatar belakangi mengharapkan bagian dari ghanimah yang tidak diakui. Tegasnya mengaku beriman karena latar belakang ekonomi. Oleh karena itu bantahannya berbunyi lam tu'minu walakin qulu aslamna.
Katakan aslamna, kami baru Islam. Dalam arti berserah padamu. Bukan iman yang mesti didasari kesadaran ucapan di lisan. Keyakinan di hati dan praktik dalam perbuatan. Jadi iman itu keyakinan di hati, diucapkan di lisan, dan praktek dalam perbuatan. Rasul tidak membutuhkan pengakuan di lisan belaka. Jika hanya pengakuan secara lisan, hanya sebagai penyerahan karena ketakutan. Rasul tidak memaksa untuk siapapun menjadi mukmin. Dalam Al-Quran ditandaskan, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut, baru dan tekunaon menegara. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samiun alim. Tidak ada pemaksaan dalam memasuki agama. Tapi kalau sudah masuk dalam Islam baru ada pemaksaan. Jadi kalau orang itu belum masuk Islam, belum beriman, tidak boleh kita maksa untuk masuk. Tapi kalau mereka sudah masuk Islam, boleh maksa kepada orang yang di bawah kekuasaan kita. Boleh paksa seperti anak. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'u sinin. Perintah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Jadi si anak itu jangan berdalil pan la ikraha fiddin, pemaksaan di dalam agama. Pemaksaan itu non muslim masuk kepada Islam. Geus Islam kudu daek. Hanya muru perintah. Ketika umur 7 tahun wahum sab'u sinin. Tapi kalau umur 10 tahun masih wae teu taat 4.000 pukul. Jadi boleh mukul anak teh apabila sudah 10 tahun ke atas. Hati-hati anak umur 7 tahun terus dipaksa sholat, dipaksa tidak boleh. Baru diperintah, ya dicontoh, dipraktekkan, dididik, tapi tidak boleh disiksa. Baru 10 tahun boleh diberi tugas. Makanya anak TK sama PAUD tidak boleh ada PR. PAUD itu tidak, anak TK itu tidak boleh di PR, diberi PR. Sambil main aja. Berjalan belajarnya sambil bermain. Kan kadang-kadang diurang mah TK oga ya pemaksaan PR. Karena memang dosen-dosen TK bukan jurusan TK. Bukan jurusan TK. Makanya sekarang ada kebijakan di Persatuan Guru TK. Jadi guru-gurunya harus lulusan PAUD, jurusan PAUD. Karena memang di jurusan PAUD mah harus dilatih harus yang baru bari bermain. Dan di Fakultas Unisba, Fakultas Tarbiyah itu kan ada jurusan ya, ada PAI, ada PAUD. Itu kan di PAUD mah nyarangi, itu lagu-lagu banyak anak kecil Papua. Karena memang kita juga harus menerapkan keincu dengan paksa-paksa kalau belum berumur 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun silahkan perintah, tapi tidak boleh ditindak kalau membantah. Baru boleh ditindak apabila sudah 10 tahun. Ya, tidak boleh
tadbil wajah, kemudian goyer mubarik, tidak boleh membekas. Belum tahu juga. Makanya saya memahami anak itu kalau mau masuk pesantren usianya harus di atas 10 tahun. Jangan dipasantrenkan can 10 tahun. Harus di atas 10 tahun. Harus di atas 10 tahun. Dan memang itu pengalaman, Bu. Cucu saya ada 2. Dimasukkan ke pesantren can 10 tahun, mogok heula. 2 nana. Ini paling gede, mogok heula. Jadi sudah masuk, mogok heula hayang ka SMP negeri. Lumayan, bapakna masuk SMP negeri. Terus nuka 2 paksa sebelum 10 tahun dipaksa. Kata benang di bejaan. Paksa. Mogok lah setahun di rumah. Mogoknya setahun kedua. Dan itu banyak contoh kalau yang 10 tahun itu. Itu masih mendingan. Mendingan mogoknya waktu itu. Yang mogok yang anu berat mah mogoknya sudah lanjut. Mogoknya sudah SMA gitu. Kalau sudah SMA mogoknya lebih berat gitu. Sehingga tidak bisa masuk sekolah. Itu banyak. Ya. Makanya itu resep dari Rasul, tunggu setelah 10 tahun baru masuk pesantren. Dan 10 tahun mah boleh dipaksa. La ikraha fid-din itu non-muslim masuk Islam. Tapi kalau sudah di dalam Islam, boleh paksa. Nah, kalimat la ikraha fid-din dengan tegas bahwa tidak ada paksaan untuk memasuki Islam. Rasul maupun umatnya tidak pernah memaksa siapapun untuk menjadi mukmin atau muslim. Tugas Rasul dan mukmin adalah membuktikan kejelasan bahwa Islam itu merupakan kebenaran mutlak yang bebas dari kesesatan. Apakah mau diterima ataukah ditolak oleh siapapun. Tidak ada masalah. Yang jelas Al-Islam bebas dan jauh dari kesesatan. Orang yang beriman dengan menolak keingkaran berarti berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang mengaku iman tapi masih menjalankan keingkaran, maka imannya masih tertolak. Jadi syarat iman itu harus menolak mungkar. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Nah, pernyataan iman baru di mulut, bukan di dalam hati yang mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui lahir batin manusia sebagaimana ditandaskan dalam pengunci ayat nanti. Wallahu samiun alim. Pengunci ayat sebelumnya ya. Penelitian terhadap manusia, penilaian terhadap manusia bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sahar, wafat tahun 57 Hijriah, Rasul bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak melihat suar, ketampilan wajah dan harta, yang dilihat oleh hati dan amal. Jadi digabung hati dan amal. Bukan hatinya saja. Eta mah dalil artis. Kalau yang hatinya saja. Pakai dalil tuh ditamatkeun amalikum. Pancena innallaha la yanduru ila suwarikum wa amalikum walakin yanduru ila qulubikum titik. Ya, amalikumnya teu penting hatinya. Kajenting buli giroge. Naon cenah teu ditiung ge karena palu buli giroge penting hatinya. Enggak, itu hadis teh kudu lengkap. Wa amalikum amal. Jadi itu penampilan amal.
hati dan amal, bukan hatinya saja, bukan amalnya saja, tapi dua-duanya. Berdasar hadis ini, hati dan amal harus menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan. Amal badani dipraktekkan atas dorongan hati. Iktikad dalam hati mesti dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi oleh karena itu, jika iman hanya diucapkan tapi bukan dari lubuk hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Jadi apakah itu benar ataukah tidak, Allah menilai amalnya juga di dalam hati. Kemudian berdasar hadis Al-Qurtubi ini orang Cordoba yang lahir 600 tahun dan wafat 671, menandaskan hakikat iman adalah keyakinan dalam hati yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Al-Bagawi yang wafat tahun 516 berpendapat bahwa ayat ini mengandung arti fa'akhbaro anna haqiqatal iman at-tasdiq bil qalb. Allah memberitahu hakikat iman itu tasdiq bil qalb, keyakinan dalam hati, membenarkan. Wa anal iqrar bil lisan, ikrar dengan lisan. Idhar syariah bil abdan, membuktikan melaksanakan syariah dengan badan. La yakunu imanan duna tasdiq bil qalb wal ikhlas. Makanya tidak ada iman yang tidak berdasar qalb dan ikhlas. Harus. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'an. Jika kamu taat kepada Allah dan Rasul, la yalitkum min a'malikum syai'an, maka tidak akan dikurangi nilainya. Ini merupakan jaminan dari Allah. Jika benar-benar taat padanya dan taat pada Rasul, maka amalnya diperhitungkan. Jadi kalau sudah kita berikrar taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka amal sedikit kecil apapun tetap diperhitungkan. Makanya kalau mau beramal, baik amal ibadah kepada Allah maupun amal soleh kepada sesama manusia, tong kagok-kagok, saeutik oge. Karena ini dari perhitungkan. Kan orang kadang-kadang mau sedekah teh nungguan boga duit, teu kudu nungguan boga duit saeutik oge. Keluar dengan sedekah tadi dinilai oleh Allah. Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua hal yang kamu tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitabullah wa sunnatan nabi, sunnah nabi. Riwayat Malik yang lahir 53 wafat 179. Ini menjamin berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi tidak akan tersesat. Jika tidak berpegang kepadanya bisa tersesat. Dalam ayat ini juga ditandaskan bahwa menaati Allah dan Rasulnya la yalitkum min amwalikum min a'malikum syai'an. Kata Ibnu Katsir yang lahir 700 wafat 774, la yalitkum amalukum itu la yanqusukum min ujurikum syai'an. Pahalanya tidak akan dikurangi. Bersambung ke makalah bagian kedua. Insya Allah bulan depan, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.